Saudara-saudara, menyambut pemberitaan firman, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mendiami hati kami, tolonglah kami supaya kami sanggup untuk mengerti firman yang diberitakan, firman tentang Roh Kudus, firman tentang pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Mampukanlah kami, Roh Kudus, untuk dapat menaati firman itu, menjalankannya, menjadikan bagian yang penting dalam setiap langkah hidup kami. Terangilah hati pikiran kami, kobarkanlah semangat kami, dan buatlah kami mengerti kebenaran yang Engkau ingin ajarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari Minggu Pentakosta ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya.
Tema kita hari ini adalah dari Yerusalem ke Yerusalem baru. Saudara-saudara, pada hari ini kita memperingati datangnya atau turunnya Roh Kudus atas umat Tuhan yang kemudian disebut gereja. Kalau disebut Roh Kudus turun, memangnya sebelumnya Roh Kudus ada di mana? Kalau sebelum Pentakosta, Roh Kudus apakah tidak ada di dunia? Ada orang bertanya demikian. Untuk menanggapinya tentu saja kita harus kembali kepada dasar pengertian bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah yang hadir di mana-mana. Pada zaman Perjanjian Lama pun sudah ada Roh Allah bekerja. Bahkan pada waktu alam raya semesta ini diciptakan, Roh Allah ada di situ. Kejadian 1 ayat 2. Kalau begitu, apa maksudnya Roh Kudus turun pada hari Pentakosta? Saudara-saudara, untuk menjawabnya kita harus memahami pemikiran Lukas, yaitu penulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Lukas di dalam Injilnya senantiasa menggambarkan Yesus sebagai sosok yang berjalan. Keep walking. Dari desa Nazaret di Galilea, ia berjalan terus dengan pasti menuju ke satu tujuan, yaitu kota Yerusalem. Di Yerusalem itu ia menyelesaikan misinya. Penyaliban dan kebangkitan adalah puncak dari penyelesaian misinya itu. Dan sesudah itu, dia terus berjalan menembus awan-awan, kembali ke surga. Misinya accomplished, selesai. Tugasnya dirampungkan di Yerusalem, tuntas. Perjalanan Yesus pada raut pertama selesai. Buku yang pertama, Injil Lukas, selesai. Sekarang buku yang kedua, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Kitab ini bercerita tentang perjalanan Yesus pada second route, perjalanan route yang kedua. Yesus ini memang tidak berhenti berjalan, terus berjalan. Berjalan maju dengan satu tujuan di depan. Berjalan dengan Yesus memang keep moving forward. Arahnya ke depan, tidak mandek. Tidak menoleh ke belakang juga. Minggu lalu kita belajar bahwa 12 murid harus terus membuat langkah ke depan. Oleh karena itu mereka harus membuat closure. Mereka harus membuat penyelesaian dengan lubang kasus menyakitkan, yaitu pengkhianatan Yudas Iskariot. Supaya apa? Supaya mereka bisa move on, melanjutkan langkah ke depan, dan terus berjalan maju. Keep moving forward bersama Yesus. Kalau perjalanan Yesus pada raut yang pertama, tujuannya di depan adalah Yerusalem, maka perjalanan Yesus pada raut yang kedua, tujuannya di depan adalah Yerusalem baru. Datangnya akhir zaman, langit baru, bumi baru. Inilah yang Lukas ingin sampaikan melalui cerita
kedatangan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta itu diawali sebuah era yang baru, yaitu era perjalanan second route dari Yesus bersama dengan murid-muridnya, yaitu gereja, yang tujuannya ke depan adalah Yerusalem baru. Lukas seolah-olah ingin memikat perhatian kita dan berkata, "Hei, ingat baik-baik, engkau ada di perjalanan kedua ini bersama Yesus. And this is a new journey. Ini sebuah perjalanan baru. Oleh karena itu, perhatikanlah hal-hal kebaruannya." Oke, kalau begitu sekarang kita bertanya, di manakah letak kebaruannya pada perjalanan yang kedua ini? Dalam hal-hal apa saja kebaruan itu? Kita akan melihatnya yang pertama. Lukas menyebut tanda kedatangan Roh itu dengan bunyi angin. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ayat 2. Di dalam Alkitab, kata roh dan angin memang serumpun. Artinya nafas, kehidupan. Selain perayaan panen, Pentakosta pada waktu itu juga adalah sebuah peringatan diberikannya hukum Allah, hukum Taurat, Taurat Musa dari puncak Gunung Sinai. Perjanjian Lama namanya. Nah, sekarang Roh Kudus datang untuk menetapkan suatu perjanjian baru, a new covenant. Perjanjian baru ini punya nafas baru. Perjanjiannya tetap sama, tetapi nafasnya baru. Perjanjian lama datang dari puncak Gunung Sinai, perjanjian yang baru datang dari langit. Roh Kudus datang. Perjanjian baru ini bukan hukum yang tertulis di atas batu, tetapi hukum yang tertulis di atas loh hati manusia. Manusia yang percaya kepada Yesus. Anginnya segar, udaranya baru, nafasnya baru, yaitu nafas kasih karunia, grace. Kita ini hidup di dalam habitat yang baru. Itulah yang ingin Lukas tekankan di sini dengan angin. Kita hidup dalam nafas baru, yaitu grace, kasih karunia. Itu berarti sekarang kita jangan lagi hidup dengan nafas mencari ganjaran atau pahala hukum Taurat. Beribadah karena takut tidak diberkati. Berbuat baik karena mau dipandang dan dihitung sebagai orang yang saleh. Tidak. Atau melayani sebagai investasi untuk mendapat upah besar di sorga. Bukan. Atau mengaku diberkati Tuhan sambil menganggap memang dirinya layak diberkati. Itu bukan nafas kasih karunia. Tidak satu pun kita layak. Tidak usah menebus kebaikan Tuhan dengan perhitungan kredit jasa kita. Penebus itu sudah datang. Karya penebusan sudah dibayar lunas. Pekerjaan Yesus sudah tuntas di Yerusalem. Sekarang perjalanan kita
adalah perjalanan menuju Yerusalem baru. Perjalanan penuaian, perjalanan penginjilan. Nafasnya bukan Taurat lagi, tetapi Injil, kabar baik. Bukan penghukuman, tetapi pengampunan. Sebuah good news, kabar baik, hidup dalam anugerahnya. Pesannya adalah pesan yang membebaskan, bukan menambahi beban. Kita memberi karena kita sudah diberi. Kalau kita mengampuni, karena kita sudah lebih dulu diampuni. Kalau kita melayani, itu karena kita bersyukur atas pelayanan Tuhan kepada kita. Apakah wajah kekristenan kita sudah bernafas grace, kasih karunia? Bagaimana wajah gereja kita? Sesuaikah dengan nafas baru ini? Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Lukas mencatat tanda kedua dari kedatangan Roh Kudus, yaitu api. Lambang kekuatan, power. A new power is coming. Apakah artinya ini? Di era perjanjian lama, saudara-saudara, Roh Allah itu tercurah secara terbatas, khusus atas orang-orang yang diurapi dalam jabatan atau peran tertentu saja, seperti hakim, nabi, imam, dan raja. Mereka diberi kuasa yang mendukung peran yang Tuhan percayakan kepada mereka. Power mereka istimewa, berbeda dengan umat biasa. Tetapi sekarang zaman perjanjian baru yang ingin Lukas tekankan berbeda. Pada zaman penuaian ini, Roh Allah itu dicurahkan kepada semua, kepada tiap-tiap individu murid Yesus tanpa kecuali. Di ayat 3 disebut nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Serentak pada saat yang sama, jumlah murid itu nanti diceritakan terus berlipat kali ganda. Dari 12 menjadi 120, menjadi 3.000, menjadi 5.000, dan seterusnya. Itu berarti kalau tiap-tiap individu menerima power dari Roh Kudus itu, maka semakin banyak jumlah mereka, power itu makin merata, makin menyebar, makin berganda-ganda, makin powerful. Api. Tuhan Yesus pernah berkata kepada 12 muridnya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Yohanes 14 ayat 12. Apa artinya lebih besar? Saudara-saudara, di dalam perjalanan Raut pertama, Yesus dan murid-murid pada waktu itu hanya menjangkau tanah Palestina dan sekitarnya. Itu perjalanan Raut pertama, bukan?
Tetapi sekarang dalam perjalanan raut yang kedua, Yesus di dalam rohnya yang kudus bersama-sama dengan gereja menjangkau sampai ke ujung bumi. Secara kuantitatif lebih besar. Sebab apa? Sebab tidak lagi bergantung pada peran tertentu yang terbatas jumlahnya. Sekarang semua individu orang Kristen sesuai karunia dan talenta masing-masing, mereka turut bersaksi dan dipakai oleh Tuhan. Semakin banyak jumlah individu itu, akan semakin besar powernya, bukan? Efektivitasnya akan makin berganda-ganda. Itulah zaman penuaian, zaman baru, ketika Roh Kudus datang. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kita harus ingat, jangan lagi kembali pada pola yang lama, yang bertumpu hanya pada jabatan-jabatan tertentu saja. Masa penuaian adalah masa bagi gerakan semua pihak, baik awam maupun pejabat gerejawi atau rohaniwan. Perhatikan sejarah, saudara-saudara. Setiap kali gereja cenderung mau kembali ke pola lama, memusatkan peran dan kuasa pada para rohaniwan saja, atau membangun menara Babel yang menumpuk power di satu tempat saja. Roh Kudus selalu menegur, mengkoreksi, dan membarui kembali. Ayo menyebar, jangan menggumpal di satu simpul. Ayo libatkan peran semua jemaat awam bergerak. Ayo empowering kelompok-kelompok kecil. Ayo empowering setiap anggota jemaat untuk melayani. Sebab itulah yang membuat masa penuaian menjadi efektif dan powerful. Apalagi di masa sekarang dan ke depan. Masa di mana dunia online, virtual reality, dan internet networking menjadi andalan. Injil harus semakin lincah menembus batas. Diusung oleh murid-murid Tuhan siapa saja dengan peran-peran yang unik masing-masing, dengan power yang istimewa masing-masing, dengan lincah mengusung Injil ke dunia yang tanpa batas ini. Dunia ini sedang menghadapi tantangan era yang baru, dan Injil harus ikut di dalamnya, memanfaatkan semua peluang, dan terutama semua individu umat Kristen dipanggil untuk menuai, untuk membawa Injil itu, kabar baik tentang anugerah itu, dengan lincah kemana-mana, sebab power itu diberikan kepada semua murid-murid Tuhan. Sekarang tanda kebaruan yang ketiga, bahasa
Angin, api, bahasa. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu. Ayat 4. Apa artinya? Umat perjanjian lama, saudara-saudara Israel, selalu memiliki bahasa yang eksklusif. Mungkin pride mereka sebagai umat pilihan mempengaruhinya. Artinya kalau orang asing hendak mengenal Allah yang mereka sembah, mereka harus datang, mereka harus masuk, menyesuaikan diri dengan keyahudian. Mereka harus dijadikan proselit namanya. Artinya mereka harus mengerti bahasa keyahudian. Mereka harus mengadopsi Yudaisme. Tetapi sekarang Roh Kudus pada zaman penuaian ini mengubah arahnya kepada sebaliknya. Roh Kudus memberikan cara yang baru. Artinya bukan pihak lain yang harus mengerti bahasa kita, tetapi kitalah yang justru harus memahami dan mengucapkan bahasa mereka. Murid-murid yang orang Galilea pada waktu itu, orang Galilea dengan logat khas yang kentara, dibuat oleh Roh Kudus berbicara bahasa-bahasa lain. 15 bahasa yang membuat mereka yang memakai bahasa itu di tempat asalnya, tetapi saat itu mereka memang datang ke Yerusalem untuk mengikuti pesta Pentakosta, mereka mengerti. Saudara-saudara, patut diakui, salah satu keberhasilan pewartaan Injil di dunia ini adalah karena penerjemahan Alkitab, bukan? Tidak ada buku yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia ini sebanyak Alkitab. Tentu itu membutuhkan kerja keras yang luar biasa dari para pahlawan iman yang patut kita hargai. Tetapi itulah metode yang benar. Itulah metode Roh Kudus. Roh Kudus membawa Injil hingga bisa diterima dan difahami dalam budaya dan bahasa lokal. Jangan dibalik kepada pola yang lama, pola orang Yahudi, pola eksklusif. Gereja dan orang-orang Kristen harus mewaspadai eksklusivisme dalam bentuk yang macam-macam. Penampilan yang eksentrik sebagai orang Kristen, pergaulan yang tertutup, gedung ibadah atau gedung pertemuan dan ushering yang tidak ramah, tidak inviting, kesombongan spiritual, bahasa atau istilah yang terlalu asing, tidak memasyarakat, jauh dari hubungan dengan masyarakat, kemegahan atau kemewahan yang berlebihan, termasuk menjalankan hidup bergereja seperti bisnis, semata-mata cuma mau membawa orang datang ke gereja, seakan-akan Roh Kudus hanya ada di dalam gedung gereja. Kita lupa bahwa Roh Kudus bukan mau membawa orang masuk dalam gereja, tetapi mau membawa gereja pergi keluar kepada dunia. Saudara-saudara, semua bentuk eksklusivisme seperti itu cuma akan menjadi dinding pemisah sebuah bahasa kepada orang lain, tetapi bahasa yang tidak dimengerti, dan itu bukan bahasa dari Roh Kudus.
Roh Kudus itu justru mengajak kita untuk membangun jembatan, bukan membangun dinding. Membangun jembatan dengan siapa saja. Merangkul, bersikap inklusif, bukan eksklusif. Roh Kudus membuat kita dapat berbahasa yang bisa menjangkau dan mengerti dan difahami dengan baik oleh pihak lain. Seorang sastrawan besar pernah berkata, kasih adalah bahasa universal yang bahkan seorang buta atau seorang tuli sekalipun bisa memahaminya. Kasih, bahasa universal. Betul sekali. Rasul Paulus pun pernah berkata bahwa percumalah kita bisa berbahasa malaikat sekalipun, tetapi jika kita tidak mengenal atau tidak memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 1. Kasih adalah bahasa yang paling bisa dimengerti oleh siapapun. Pelayanan kasih oleh karena itu adalah bahasa terbaik yang dijamin pasti membuat orang lain siapapun juga mengerti Injil Yesus Kristus. Kalau kita menggunakan bahasa yang dapat difahami semua, yaitu kasih. Roh Kudus datang untuk membarui bahasa kita dengan bahasa yang dapat difahami semua orang. Roh Kudus memberikan kasih kepada kita supaya kita menyalurkan kasih Allah itu dalam bahasa yang dimengerti. Akhirnya saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah. Dia sudah ada di dunia sejak dunia diciptakan. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah untuk menandai mulainya sebuah era baru, yaitu perjalanan iman dari gereja kita, orang-orang Kristen, perjalanan iman bersama Yesus untuk mewartakan Injil sampai ke ujung bumi dan membawa 3 unsur baru ini, yaitu nafas segar kasih karunia, power dari setiap individu murid Yesus, dan yang ketiga bahasa kasih sebagai bahasa universal yang dapat dimengerti oleh siapa saja. Kepada kita semua yang berada dalam perjalanan second route bersama Yesus ini, dari Yerusalem hingga ke Yerusalem baru, disampaikan ucapan Selamat Pentakosta. Amin.